Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di channel saya. Dan terima kasih yang masih mau nonton di channel saya. Di kali ini hari Selasa, saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengatasi tugas yang menumpuk. Karena di masa pandemi ini, baik siswa maupun guru maupun orang tua mungkin merasakan dengan adanya banyak sekali tugas yang menumpuk. Sedikit saya akan berbagi tentang tips dan cara mengatasi tugas yang menumpuk versi saya sendiri berdasarkan pengalaman saya pribadi yang mungkin bisa dipakai atau bisa bermanfaat. Bagaimana caranya, seperti apa, tonton terus videonya ini sampai selesai. Oke, Bapak Ibu, adik-adikku yang masih pelajar maupun Bapak Ibu guru, bahkan Bapak Ibu wali murid ya, atau wali siswa, di masa pandemi ini kita banyak sekali tugas yang menumpuk karena mungkin model pembelajarannya daring, jadi kemungkinan lebih cenderung ke banyak tugas gitu ya. Pertama yang perlu kita lakukan, itu kita harus bikin yang namanya buat rencana efektif. Pertama itu kita list dulu. Tugasnya kita itu apa aja? Kita list, kita daftarkan tugasnya ini apa aja, dan pada saat ngelis itu dikasih keterangan waktu deadline-nya. Misal nih, kita dapat tugas membuat pelajaran IPA, deadline-nya tanggal sekian. Kita disuruh bikin cerpen, deadline-nya tanggal sekian. Terus kemudian ada tugas mengerjakan LKS, deadline-nya tanggal sekian, dan terusnya. Itu di list. Nah, itu selalu di list. Nah, setelah di list, nanti kita bisa lihat deadline-nya. Setelah kita bisa melihat deadline, kita bisa mengerjakan sesuatu sesuai deadline yang paling cepat yang mana, atau mana yang paling mudah dikerjakan. Nah, pada saat mengerjakan mungkin membutuhkan waktu, karena setiap pekerjaan atau tugas itu mempunyai tingkat kesulitan dan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tips yang kedua adalah gunakan teknologi. Kenapa gunakan teknologi? Contoh simpel aja gini, teknologi itu diciptakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Artinya jika misalkan Bapak Ibu atau misalkan anak-anakku menggunakan teknologi merasa itu tambah ribet, dengan menggunakan teknologi kok tambah pusing, artinya manfaat teknologi seutuhnya itu belum didapetin atau belum bermanfaat seutuhnya. Karena orang zaman dahulu menggunakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu tanpa teknologi membutuhkan waktu yang sangat banyak dengan tingkat akurasi yang rendah karena human error. Tapi di zaman sekarang sudah ada teknologi yang mempunyai tingkat akurasi lebih tinggi. Akurasi itu ketepatan yang lebih tinggi, namun mempunyai efektivitas efisiensi waktu yang lebih banyak. Contoh simpel aja kayak gini. Di saat kita ngetik, dulu menggunakan mesin ketik ya. Kita satu kata saja, satu kata salah, misalkan kita nulis kata-kata nama kota Banyumas, B-nya kecil, padahal harusnya B-nya besar, tapi karena menggunakan mesin ketik ya udah salah semua. Tapi di saat kita menggunakan komputer saat ini dengan teknologi yang lebih canggih, dengan mengganti kata Banyumas yang pertama B-nya kecil diganti kata B besar, kita hanya cukup klik, kemudian kita blok, kita menggunakan replace, semuanya langsung ganti. Itu adalah contoh bukti kecil saja bahwa teknologi itu adalah meringankan pekerjaan kita. Jadi misalkan Bapak Ibu merasa itu berat, merasa itu butuh waktu yang lama, silahkan manfaatkan teknologi. Dan yang namanya teknologi itu bukan hanya tentang mesin ketik saja. Teknologi di zaman sekarang sudah mulai melebar sampai ke handphone, sampai ke Android, yang peruntukannya sangat luar biasa. Contoh simpel saja, sekarang mungkin para bisnismen ya, para bisnismen itu dulu membuat pembukuan toko atau membuat pembukuan koperasi atau pembukuan dagangnya dia itu menggunakan alat manual, dengan transaksi manual, dengan penghitungan stok manual. Tapi di zaman sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi baik yang berbayar maupun gratis yang berada di Android itu menggunakan sistem langsung. Jadi dia itu tinggal input kapan dia beli, terus stok datang tinggal dia input dan sebagainya. Dalam waktu sehari penjualan itu berapa, modal berapa, keuntungan berapa, pengeluaran berapa langsung muncul.
Dan kerennya lagi, laporan per harinya, bahkan per minggu dan per bulannya itu langsung muncul di ownernya. Jadi misalkan saya punya koperasi nih, saya punya koperasi atau saya punya warung gitu kan. Nah, warung saya ditungguin sama karyawan saya. Dia menginput atau membuat laporan di aplikasi handphonenya dia, atau di Androidnya dia, atau di tabletnya dia. Saya dari jarak jauh, saya bisa memantau bagaimana perkembangan penjualan di toko saya. Itu sangat luar biasa. Dan ngirit waktu yang sangat banyak. Kita bisa berada dimanapun, kita bisa mengontrol itu, dan kita bisa buka cabang yang dimana aja. Nah, masalahnya di sini kalau tentang teknologi itu banyak sekali orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Maksudnya zona nyaman itu apa? Jadi dia itu tidak mau melakukan sesuatu hal yang baru untuk meringankan pekerjaan dia ke depannya. Termasuk juga Bapak Ibu guru yang mungkin sekarang lagi mengajar, mungkin dia banyak sekali, mungkin ada beberapa guru yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Dia biasa mengajar secara konvensional dengan cara metode ceramah. Tapi di zaman sekarang dengan adanya pandemi, dengan metode ceramah nggak bisa dan tidak efektif. Mungkin kita bisa bikin video pembelajaran interaktif. Kita bikin sebuah video dengan tampilan yang menarik, dengan kemasan yang menarik, dengan visual yang menarik dan suara yang menarik. Itu mungkin bisa sedikit mengikat dan memberikan informasi, materi kepada anak-anak supaya lebih jelas lagi. Karena tidak dipungkiri dengan adanya pandemi ini, anak sangat dekat dengan handphone. Kita balik aja konsepnya. Karena anak dekat dengan handphone, kita maksimalkan aja. Jangan sampai dia memakai handphone, itu efeknya negatif. Kita bikin saat dia menggunakan handphone, efeknya itu lebih banyak positifnya. Positif atau negatif tergantung bagaimana kita membuat atau memanfaatkan kesempatan ini. Tips yang ketiga yaitu belajar mengatakan tidak. Banyak sekali orang yang sebelum mencoba dia udah, aduh saya tidak bisa, aduh saya tidak tahu. Andaikan saya bisa mengajak, dan saya akan mengajak kepada seluruh pemirsa yang menonton video ini, jangan pernah bilang tidak kalau belum pernah bisa. Maksud saya jangan pernah bilang tidak bisa kalau belum pernah mencoba. Anda bisa atau tidak itu bisa terkonfirmasi, bisa tahu jawabannya kalau misalkan udah nyoba. Kalau belum nyoba mana tahu bisa atau tidak. Kalau belum nyoba udah bilang tidak, itu namanya males. Kemudian yang kedua, jangan bilang tidak tahu kalau belum cari tahu. Kadang ada orang bilang, pembelajaran interaktif itu seperti apa ya? Tidak tahu. Udah cari tahu belum? Dia belum cari tahu. Bisa tanya Google, bisa tanya teman, bisa tanya buku, bisa tanya siapa saja. Dia udah bilang tidak tahu. Padahal usahanya dia untuk mencari tahu itu belum ada. Nah, itu budaya-budaya itu untuk diterapkan kepada semuanya, baik itu ke anak maupun ke guru maupun ke karyawan yang lain semuanya. Insya Allah nanti kedepannya bisa lebih bagus. Kemudian tips yang keempat yaitu meminta bantuan rekanan kerja yang lain. Kita manusia sosial, kita manusia mempunyai banyak sekali kekurangan. Kita butuh yang namanya partner, kita butuh yang namanya teman atau rekanan kerja. Karena setiap orang, kita di sekolahan aja lah, atau mungkin Anda semuanya di tempat kerja Anda. Di tempat kerja itu pasti orang itu punya karakter sendiri-sendiri, punya kategori skill sendiri-sendiri. Ada yang ahli di IT, ada yang ahli di seni, ada yang ahli di manajemen, ada yang ahli di administrasi. Itu semuanya pasti punya spesialis sendiri-sendiri. Anda kan punya spesialis yang sama, itu pasti ada spesialis yang lain yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan adanya rekanan kerja, bisa bertukar pikiran. Ibarat saya punya ilmu tentang komputer, Anda punya ilmu tentang administrasi, ya tukarkan ilmu administrasi dengan ilmu komputer. Jadinya saya punya ilmu administrasi dan komputer, Anda punya ilmu komputer dan administrasi. Kan jadi maksimal. Jadi, minta bantuan dengan rekanan kerja yang lain. Nah, kemudian yang kelima adalah pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan di sini itu adalah bukan berarti menunda-nunda pekerjaan yang tidak pasti deadline-nya. Yang dimaksud pelan ini adalah tidak terburu-buru, kontrol, fokus, dan ibaratnya itu kita itu mengerjakan sesuatu dengan teliti dan detail. Kita harus mempertimbangkan efeknya, mempertimbangkan kedepannya, dan lain sebagainya.
Ya, itu untuk tips yang ke-5. Kemudian tips yang ke-6 adalah fokus dengan target. Kita nggak mungkin bisa fokus kalau tugas kita terlalu banyak dan tidak di list. Saya juga sering banget mengalami kalau misalkan pada saat tugas banyak, tidak saya list, itu malah saya bingung, nggak ngapa-ngapain. Duh, ngerjain yang mana dulu ya? Ngerjain yang ini dulu, ngerjain yang ini dulu, ini nggak selesai, akhirnya nggak kerjain semua. Makanya harus di list. Itu tugas kita, itu kewajiban kita, dan itu kerjaan kita, itu pelayanan kita. Kalau bukan kita yang ngerjain, siapa? Kalau bukan kita yang ngatur manajemen waktu kita sendiri, siapa? Dan semua orang pasti bisa, mungkin bedanya hanya mereka tidak terbiasa saja. Jadi mulai sekarang saya ngajak buat penonton yang ada di video ini, silakan mari kita untuk membiasakan diri manajemen waktu dan tenaga kita supaya tugas-tugas kita itu bisa berjalan selesai tepat waktu. Kemudian yang ke-7 adalah belajar mengembangkan keterampilan manajemen waktu. Ya, ini penting banget. Kadang manajemen waktu itu tidak bisa digunakan secara teori. Maksudnya gimana ya? Tidak bisa didapatkan secara teori saja. Butuh praktek langsung lapangan dan butuh budaya manajemen waktu. Contoh gini. Dulu waktu saya kuliah, saya mengerjakan makalah itu dalam waktu 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu saya baru bisa menciptakan makalah. Kemudian semester berikutnya saya bisa menciptakan makalah hanya dalam waktu 4 hari. Kemudian semester berikutnya saya bisa mengerjakan makalah dalam waktu 2 hari, bahkan 1 hari. Bahkan hanya berapa jam saja saya bisa mengerjakan makalah. Mungkin kualitas makalahnya sama atau mungkin tambah bagus. Tapi di sini dengan adanya kita menggunakan waktu yang lebih singkat, dengan waktu yang lebih sedikit, tapi kita bisa menciptakan sesuatu produk yang sama, itu adalah sebuah manajemen waktu yang bagus. Dan kualitas kita secara otomatis itu bertambah. Yang dulu ibarat 1 minggu kita bisa menghasilkan 1 makalah, jika 1 hari bisa menghasilkan 1 makalah, dan jika waktu saya 1 minggu, berarti saya bisa menghasilkan 7 makalah. Kalau manajemen waktunya bagus, manajemen pikiran, otak, mental, fisik itu kita bagus, maka semua pekerjaan kita akan terhandle dengan rapi dan semuanya bisa terlaksana sesuai deadline. Apakah kita bisa? Bisa. Hanya belum terbiasa. Maka mulai sekarang kita biasakan. Dan saya juga kadang heran sama pejabat-pejabat yang kayak bupati tuh, kayak gubernur dan lain sebagainya. Dia itu sibuk luar biasa loh. Jam sekian berada di sini, jam sekian berada di kota ini, jam sekian berada di pulau ini, jam sekian berada, wow, luar biasa. Manajemen waktunya dia luar biasa. Termasuk manajemen pikiran. Pada saat di sini dia mikirin ini, di saat di sini dia mikirin ini. Wow, itu luar biasa. Jadi jika kita mulai belajar dari pekerjaan kita yang kecil-kecil ini, di saat kita menjadi orang sukses, ya amin, kita udah terbiasa. Kemudian yang terakhir itu adalah tingkatkan keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup ini penting juga kalau menurut saya pribadi. Kadang banyak sekali orang yang bekerja lupa keluarga, atau kadang orang yang selalu ingat keluarga tapi lupa bekerja. Ini harus seimbang. Kita seimbangan aja antara dua itu. Kita sebenarnya bekerja adalah tujuannya untuk membahagiakan keluarga secara kita manusiawi. Karena di saat kita bekerja, kita mendapatkan pemasukan, terus kemudian kita bisa menghidupi keluarga dan keluarga sehat, bisa beraktivitas normal. Nah, tapi itu makanya harus diseimbangkan. Kita selalu mengurusi keluarga dan pekerjaan terbengkelai, terus kemudian kita di-cut, mendapatkan sanksi, mendapatkan punishment dari tempat pekerjaan. Kita tidak mendapatkan apa-apa dari tempat bekerja, keluarga juga yang susah. Makanya di-balance antara keluarga dan pekerjaan. Kita di pekerjaan kita profesional, artinya urusan pekerjaan, urusan keluarga. Tapi tidak mungkin juga di dalam hati kita nurani masing-masing kita juga harus mikirin keluarga. Kita harus mikirin pekerjaan kita. Nah, disitulah manajemen waktu kita digunakan secara detailnya di situ. Jangan sampai bekerja tidak mengingat keluarga, dan jangan sampai pada saat bersama keluarga sama sekali tidak mikir pekerja. Semuanya saling berkaitan. Apalagi silahkan, kalau cara saya mungkin silahkan bisa ditulisi motivasi, kata-kata motivasi yang bahwa saya bekerja itu demi keluarga, saya bekerja itu untuk pelayanan lembaga dan juga tempat kerja saya,
yang insya Allah nanti hasil dari saya bekerja keras saya ini berefek kepada kebahagiaan keluarga. Insya Allah semuanya baik. Itu aja tips, 8 tips cara mengatasi tugas yang menumpuk, baik itu untuk guru, baik itu untuk pekerja, baik itu oleh anak-anakku yang lagi sekolah. Tugas kalian mungkin banyak ya, silahkan di list tugasnya, deadline-nya ditulis juga mana tuh yang mau dikerjakan dulu, apakah mau yang lebih mudah dulu atau kan yang deadline-nya paling cepat dulu. Silahkan sesuai manajemen kalian masing-masing, dan di situ saya yakin anak-anakku walaupun tugasnya banyak semuanya bisa selesai. Dan itu harus dibiasakan. Kalau anak sekolah yang tidak biasa mendapatkan tugas banyak, saat dia mendapatkan tugas banyak itu kolaps, atau dia kayak nggak bisa mikir di bawah tekanan gitu. Tapi kalau misalkan udah biasa dikasih tugas banyak dan dia sudah terbiasa menggunakan ritme mengerjakan tugas dengan sepadat itu, dia mendapat tugas yang kecil itu bisa lebih maksimal lagi. Dan secara otomatis dia bisa berpikir di bawah tekanan dengan waktu yang singkat, dengan manajemen pikiran yang ada, hasilnya maksimal. Dan itu sangat penting dikuasai oleh anak-anakku, Bapak Ibu guru dan juga pekerja di luar sana. Terima kasih, itu 8 tips, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dikasih kesehatan, keluarga kita rezekinya lancar dan kita terbebas dari virus COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.